karena tadi katanya koncolamo ndak kesuwo. Silakanlah Pak Sawir ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Pak Sawir. Makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isal. Ya. Sehat. Sehat. Itu yang perlu. Karena ini yang terakhir, orang terakhir ini dua kemungkinan. Yang pertama banyak dapat jatah, yang kedua sedikit dapat jatah. Saya mungkin yang sedikitnya karena beberapa yang jatah saya sudah diembat oleh yang pertama. Sisonya dapat dan boleh. Pak Irsal, saya memahami kondisi Mentawai. Walaupun saya cuma beberapa kali ke daerah itu, namun saya paham betul bagaimana kondisi real di lapangan. Dan untuk itu saya salut kepada kawan-kawan yang ada di Kepulauan Mentawai tersebut. Namun ada beberapa hal yang perlu saya dalami. Ini terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dukcapil. Kalau soal ke 10 kecamatan, barangkali saya sudah paham memanfaatkan tenaga-tenaga yang ada di kecamatan tersebut. Namun saya akan fokus kepada Dinas Dukcapil sebagai tempat pelayanan. Yang ingin saya tanyakan, fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki kita apa sudah memadai di kantor Bapak? Terima kasih Pak Sawir. Background sengaja saya dan itu pagi tadi pelaksanaan kegiatan sedang berlangsung. Kalau masalah kelengkapan sarana prasarana, memang kami masih jauh tertinggal dari kabupaten kota yang lain. Kami tidak memiliki yang namanya dashboard, kami tidak punya. Kemudian kami juga tidak punya namanya ruangan ibu menyusui. Meskipun ruangannya kami punya, tetapi peralatannya, sarana prasarananya untuk menunjang ruangan ibu menyusui, kita memang tidak ada anggaran untuk itu, sehingga kita berupaya mencarikannya melalui dana CSR yang ada di Bank Nagari. Tapi alhamdulillah dari Bank Nagari sampai sekarang jawabannya karena COVID tidak juga bisa dicairkan. Kemudian mengenai untuk ruangan khusus penyandang disabilitas, karena kami lebih banyaknya jemput bola, memang ruangan disabilitas itu kami belum memiliki. Kemudian kami meskipun tidak 100% kami bisa berupaya untuk melengkapi, lambat laun kami akan mencoba untuk menghadirkan. Mungkin kami tidak bisa membuat ruangan ibu menyusui adanya arena bermain anak, kemudian adanya tempat ruang khusus bagi ibu yang menyusui ataupun disabilitas. Tapi tahun demi tahun kami mencoba untuk menghadirkan ini, membuktikan bahwa meskipun anggaran kami sedikit, kami bisa untuk mencoba mengoptimalkan anggaran tersebut dan membuat itu menjadi nyata adanya. Seperti yang ruangan Bapak lihat ini adalah ini kami robohkan ruangan yang lama, membuat ruangan yang baru dilakukan pada tahun 2019. Di tahun 2020 kami membuat partisi antara ruangan dengan ruangan kita dirobohkan demi melengkapi untuk sarana prasarana, karena Dukcapil ini banyak sekali membutuhkan tempat berupa penyimpanan dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh masyarakat, sehingga dinding pembatas antar ruang itu kami rombak dan kami jadikan lemari tempat penyimpanan yang sampai ke lotengnya menjadi tempat penyimpanan dokumen, sehingga partisi tadi berfungsi sebagai lemari untuk penyimpan dokumen kependudukan dari persyaratan yang diajukan. Kemudian kami di 2021 ini kami mencoba untuk menghadirkan adanya ruangan yang lebih representatif bagi masyarakat, karena kebanyakan masyarakat kita itu adalah masyarakat yang dari meskipun satu kecamatan tapi jauh, Pak. Jadi mereka datang ke kantor itu bau. Beda dengan kita. Maksudnya bukan rasialis, tidak ya. Tetapi memang mereka jauh sehingga berkeringat datang ke Dukcapil. Mereka tidak bisa masuk ruangan yang ber-AC langsung. Mereka harus di luar
memiliki tempat yang tersedia secara terbuka, karena mereka kesukaannya adalah merokok rokoknya nipah itu loh Pak. Jadi mereka itu tidak bisa masuk langsung ke ruangan operasi dengan kondisi badan berkeringat, sehingga kita membuatkan ruangan terbuka bagi mereka. Silakanlah mereka duduk di situ, beristirahat di situ. Di sampingnya kita siapkan WC yang dipisah antara perempuan dan laki-laki. Sebelumnya memang ini dia campur dengan anggota kita yang ada di kantor dan memanfaatkan ruangan fasilitas berupa WC untuk dinas, dan ini alhamdulillah sudah terkabul, sudah kita buatkan, sehingga ruangannya untuk menunggu atau ruang tunggunya ada, WC-nya mereka miliki untuk tamu kita yang datang. Kemudian kita juga memperbaiki dari fasilitas yang lain berupa server. Kita lakukan peremajaan server di 2020, yang semulanya server itu mempunyai kemampuan itu adalah untuk satu aplikasi yaitu SIA. KTP berbeda lagi aplikasinya, harus memiliki server tersendiri untuk KTP-nya. Sehingga kita melakukan peremajaan dengan membeli atau melengkapi server kita dengan kemampuan yang lebih tinggi, memang anggarannya sedikit lebih mahal, dan menempatkan dia atau server tadi di lemari yang khusus, memiliki suhu yang sudah teratur, memiliki suhu yang diharuskan untuk mencapai 16 derajat, ya kita upayakan seperti itu. 16 sampai 23 itu adalah kondisi yang sangat memungkinkan untuk server, sehingga dia tidak terganggu karena panas, jaringannya sudahlah lemot, kemudian juga panas servernya, ini akan mempersulit untuk pelayanan tadi. Jadi tahun ke tahun sarana prasarana kami lengkapi. Alhamdulillah untuk tahun di 2021 ini kita juga sudah memiliki semacam kantor yang juga bisa dinilai sama layaknya dengan kantor yang lain, meskipun dia dalam bentuk rumah dinas. Jadi kita mencoba untuk merubah dan melakukan mungkin menirulah paling tidak apa yang lebih baik daripada kabupaten kota yang lain, Pak. Demikian Pak saya. Baik. Bagaimana kesadaran masyarakat di Kepulauan Mentawai untuk mengurus dokumen kependudukan di sana, Pak? Baik, terima kasih Pak Sawer. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan, target yang kita lakukan itu dalam pencapaian kepemilikan dokumen, itu untuk kepemilikan KTPL itu sudah 97,92%, Pak. Sudah memiliki mereka. Kemudian untuk kepemilikan kartu identitas anak, kemudian untuk kepemilikan kartu keluarga itu sudah mencapai 98%, Pak. Ini pembuktian bahwa mereka hampir rata-rata semuanya mempunyai dokumen. Yang 2%, kurang lebih 2% itu, inilah mereka yang kita memang agak sulit mencarinya, karena mereka itu mungkin ada yang 1 bulan di ladang baru kembali, ada yang 1 bulan di pulau kecil baru kembali, sehingga kita memang kesulitan. Dan kesadaran mereka, kalau kita bilang mereka tidak sadar, mereka belum merasakan apa sih manfaatnya untuk memiliki sebuah dokumen kependudukan, karena keseharian mereka hanyalah di pulau kecil, balik ke rumah, ke ladang, 1 bulan balik ke rumah. Hanya sebagian kecil lah yang belum merupakan kesadarannya belum timbul, karena memang belum merasakan manfaat dari dokumen kependudukan itu. Ini terbukti bahwa sudah 97,92, Pak, hanya 2,1% lah yang belum memiliki. Jadi sebetulnya kalau kita bilang tingkat kesadarannya, mereka tahu, tapi mungkin adalah sekitar 2% ini yang kami mengalami kesulitan untuk penyelesaian dokumen kependudukan. Demikian Pak Sawi. Baik. Ini terkait dengan itu, masyarakat yang ada di 95 pulau tadi ya, itu mereka mendapat pelayanan di kantor camat masing-masing. Nah, kecuali masyarakat dari sekitar Tua Pejat dan sekitarnya, itu kan mengurus dokumen kependudukan itu langsung ke kantor Dukcapil. Nah, apakah ruang tunggu yang Bapak miliki memadai untuk mereka mengurus dokumen kependudukan itu, Pak? Alhamdulillah, Pak. Sekarang ini ruangannya cukup memadai, kalau menurut saya, dan Bapak bisa lihat di belakang kepala saya,
Itu ruang pelayanannya cukup memadai, tidak kalah dengan teller Pak, tidak kalah dengan teller Pak. Hanya saja ruangan yang kami pakaikan ini karena kondisi sekarang kami sengaja meletakkan kursinya 2 buah. Karena numpuk di sana risikonya tinggi. Jadi kami lebih banyak menyuruh mereka berada di luar ruang pelayanan karena ruangan ini juga kita baru bangun, baru membuatnya, dan mereka kita arahkan ke situ sebelum namanya dipanggil. Baik. Yang terakhir, kalau di daratan itu Dukcapilnya memerlukan mobil keliling, ya, seperti yang disinggung di awal tadi. Dan di kepulauan tentu memerlukan kapal pelayanan keliling. Tadi sudah Bapak singgung itu belum ada. Dan apakah ini tidak diupayakan dari dulu ke DPRD untuk pengadaan ini, Pak? Kalau untuk kapal pelayanan keliling kami memang merasa belum membutuhkan. Yang kami butuhkan itu adalah speedboat. Speedboat. Karena kita turun dengan membawa kapal pelayanan keliling itu biayanya memang sangat besar. Ya. Karena itu perawatannya Besar. tidak dipakai pun mereka barang itu harus dirawat. Ya. Tetapi dengan speedboat mengejar akses yang jauh itu lebih cepat dengan speedboat. Apalagi nanti kalau memang kita turun 3 titik pelayanan, sehingga kami terpaksa meminjam speedboat yang lain untuk supaya yang 3 titik ini bisa sekaligus kita layani. Juga belum ada, Pak, ya, speedboatnya? Kita Sudah. memiliki. Berapa unit? Sudah lama Pak. Berapa unit, Pak? Kita speedboat kita punya 2 unit, 2 unit. dan 4 mesin tempel. Uh-huh. Cuman yang speedboat kita ini yang satu itu dirasa kalau untuk cuaca di Juli sampai Desember itu tidak memungkinkan kita bawa karena memang sudah tua. Tapi kalau speedboat yang baru pengadaan 2020 baru sekitar 7 bulan lah Pak dari sekarang, dari 2020 kemarin sampai sekarang baru 7 bulan. Itu segala medan mudah-mudahan bisa ditempuh. Jadi kita memang tidak khawatir lah, memang ada 2 speedboat yang kita miliki. Baik. Terima kasih, Pak Irsal. Terima kasih. Makasih Pak Prof. Dan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, 5 tim penilai sudah